Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan halal bihalal. Keluarga besar instalasi Poliklinik Spesialis RSUD RT Notopuro Sidoarjo dalam bingkai jalin silaturahim, saling memaafkan, bangun persaudaraan. Dan bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Acara ini dilakukan dengan penuh sederhana, yang kemudian diawali dengan sambutan dari Kepala Instalasi Poliklinik Spesialis RSUD RT Notopuro Sidoarjo tahun 1446 Hijriah, yang pada hari ini mengambil tema "Mari saling memaafkan dan mempererat tali persaudaraan". Bapak-bapak, ibu-ibu, dan kebetulan kita juga pada siang hari ini seperti tahun-tahun yang lalu ditemani oleh Abah Wahid ya. Jadi kalau ada yang nanya, "Dok, kok meruput ya Dok acara halal bihalalnya?" Kayaknya hari ini baru hari pertama masuk Abah Wahid, terus kita melaksanakan halal bihalal. Jadi kenapa meruput? Tujuan kita adalah semakin cepat kita saling memaafkan, semakin cepat kita kembali nol lagi skornya. Jadi kalau kita mengawali untuk melaksanakan aktivitas pelayanan kita itu, kita sudah kembali suci, fitrah, tidak ada ganjelan dengan teman-teman yang lain yang selama ini kita berinteraksi tiap hari. Jadi harapannya dengan mengawali dengan saling bermaafan dulu, nanti memulai aktivitas pelayanan sudah plong semua, tidak ada ganjelan apa-apa, dan kita bisa melaksanakan aktivitas pelayanan dengan lebih baik, lebih sepenuh hati ya. Jadi bisa meningkatkan kinerja kita dalam aktivitas pelayanan ya. Dan semoga semua amal ibadah bapak-bapak, ibu-ibu, dan kita semua di bulan Ramadan yang sudah kita kebut ya, kita kalau Ramadan itu rebutan berbuat kebaikan, semua kebaikan. Nah, mudah-mudahan ini bisa tetap berlanjut secara istiqomah pasca Lebaran ya. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan juga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberi sehat, panjang umur, dapat bertemu kembali dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, teman-teman keluarga besar instalasi Poliklinik Spesialis, dalam berinteraksi pasti kita banyak gesekan, banyak friksi. Kadang-kadang mungkin ada salah kata, salah sikap yang tidak kita sadari. Saya atas nama pribadi dan dari keluarga besar instalasi Poliklinik Spesialis mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata, salah khilaf ya. Mudah-mudahan ya semua kesalahan ini dimaafkan ya, kita maafkan, saling memaafkan, dan kita semua kembali memulai kehidupan dengan skor 0-0, dapat saling melakukan aktivitas sehari-hari dengan saling menghargai satu sama lain, saling membantu, sehingga mudah-mudahan kinerja kita di instalasi Poliklinik Spesialis juga bisa membaik ya. Mungkin tidak banyak yang saya utarakan, mungkin nanti kita akan mendapat pencerahan lebih banyak dari Abah Wahid. Yang penting, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Dr. Hajah Pinky Andriana Helyasanti, spesialis mata, Kepala Instalasi Poliklinik Spesialis SRS RT Notopuro Sidoarjo, Raden Tumenggung Notopuro.
yang sama-sama kita hormati pula Ibu Hajah Arif Wiji Lestari, Skepnes, Kepala Perawat Poliklinik Spesialis RSRT Notopuro Sidoarjo, segenap keluarga besar dari Poliklinik Spesialis Rumah Sakit yang megah dan mewah ini, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, di hari ini kita senantiasa pada kesempatan ini diberikan sehat dan sempat yang sesungguhnya sering orang melupakan itu, sehingga Rasulullah SAW mengingatkan ni'matani maghbunun katsiran minan nas, dua nikmat yang sering dilupakan kebanyakan manusia adalah as-sihah wal faragh, nikmat sehat dan nikmat sempat. Betapa bahwa sehat itu adalah kenikmatan yang sangat besar, namun tidak sedikit yang tidak mensyukurinya setelah jatuh sakit. Jangankan sakit patah kaki, sakit lambung, sakit gigi aja, Allah ngasih 32 gigi, satu gigi lubang selubang jarum, itu aja kata Bang Megi Z, daripada sakit hati, sakitnya lebih sakit gigi daripada sakit hati, saking sakitnya, padahal hanya satu gigi lubangnya selubang jarum. Artinya apa? Nikmat sehat dari ujung rambut sampai ujung kaki ini Allah betul-betul sudah memberikan secara gratis. Dikasih udara yang bebas ini gratis, baru merasa bahwa udara ini mahal setelah tidak bisa nafas, kemudian harus ditopang dengan tabung oksigen. Satu tabung oksigen berapa Bu Dokter? Harganya? Kalau kemudian sehari full 24 jam, berapa tabung oksigen yang dibutuhkan? Sementara umur kita, kalau Abayit 57, selama 57 dikasih oksigen gratis, kalau dirupiahkan berapa triliun itu, belum lagi dengan nikmat yang lain. Lah, bagaimana kemudian kesehatan ini yang senantiasa kita pergunakan adalah tetap bersyukur. Karena itulah saya akan bertanya, apa kabar hari ini? Maka jawabannya alhamdulillah sehat, sehat, murah senyum, bahagia luar biasa. Kalau sehat, alhamdulillah sehat, sehat, alhamdulillah sehat, murah senyum, bahagia luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia, Murah senyum. Orang tanda orang sehat itu murah senyum. Kalau ada orang perengat-perengut itu jelas sakit itu. Jadi ketika ada pasien ada masalah di rumah, dibawa ke sini, habis bertengkar sama istrinya di rumah, atau habis bertengkar sama suaminya di rumah, habis itu dibawa ke rumah sakit. Ada pasien kemudian agak rewel gitu, langsung disenggerang. Nah itu artinya orang sakit itu sebetulnya. Yang datang sakit, tapi yang melayani juga sakit. Karena apa? Tanda orang sehat tetap murah senyum. Kenapa? Karena bagaimanapun juga tadi dari yang membaca Pak Sinten tadi, Pak Nizar tadi sudah mengingatkan kita di Al-Quran surah Ali Imran 133 tadi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah memerintahkan wasari'u, bersegeralah kalian ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan Tuhanmu. Kalau orang sudah bergegas menuju ampunan Allah, maka sungguh Allah akan membentangkan apa yang dibentangkan, wajannatin, berupa surga, arduha yang luasnya
seluas langit dan bumi, yang itu ditujukan uiddat lil muttaqin. Nah, ayat ini sebelumnya di ayat 132, ati Allah wa ati Rasul, untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Di ayat 131 itu menerangkan bahwa wattaqullah, takutlah engkau akan siksa neraka yang sangat pedih. Di ayat sebelumnya 130 adalah perintah buat orang-orang beriman, la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Janganlah engkau memakan harta riba yang berlipat-lipat, karena bagaimanapun juga harta riba itu akan membawa sakit pada jiwanya, sakit pada dirinya. Termasuk orang yang punya hutang merasa tidak punya hutang. Ada nggak di sini yang punya hutang tapi ditagih malah marah yang hutang? Le utang gampang balik angin. Ada? Oh, sini tidak ada orangnya kaya-kaya semua, itu di luar rumah sakit sana. Baru di ayat 134, alladzina wa uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama adalah orang-orang yang berinfak di saat lapang maupun di saat sempit. Namanya infak itu memang tidak harus uang. Tidak harus uang, karena kata Rasulullah, kalau engkau tidak punya duit, tidak punya uang, senyum itu sudah sedekah. Apalagi panjenengan ini termasuk orang yang luar biasa. Kalau kemudian apa yang dikontribusikan di dalam memberikan pelayanan kepada rumah sakit ini, dengan memberikan pelayanan yang sangat ramah, yang lemah lembut, yang kemudian senyumnya ini membuat kesan orang yang sakit itu jadi sehat. Karena kebetulan di tetangga saya, ya pernah saudara lah, itu fanatiknya kalau tidak diperiksa dokter Atok, Pak Dokter Atok, itu tidak sembuh. Padahal ketika putranya ke tempat prakteknya di rumah sakit sebelah, itu cukup ketemu itu sudah sembuh. Artinya apa? Dapat senyumnya Pak Dokter Atok itu sudah sembuh. Jangan-jangan pasien yang datang ini bukan semata-mata sakit karena fisiknya, tapi sakit karena hatinya, sehingga ketika mendapatkan panjenengan begitu senyum yang sangat bersahabat, namanya senyum itu kan harus simetris kan? Ke kanan 2 cm, ke kiri juga 2 cm. Tidak mungkin ke kanan 5 cm, ke kiri. Jadi kan pernah orang lihat senyum kemudian ke kanannya 5 cm, kemudian ke kirinya 1 cm begitu. Itu namanya orang sewot itu. Maka di saat kita penuh dengan kebahagiaan maupun dipenuh dengan masalah, karena di dalam tafsir Al-Qurtubi, infak itu disebut wasarra, itu adalah kondisi bahagia, wadharra dalam posisi susah. Apakah kita punya masalah atau tidak, senyum itu adalah sebuah kewajiban dalam rangka memberi sedekah kepada orang-orang yang akan berobat, sehingga obat itu hanya sebagai penopang, kemudian faktor kejiwaan ini akan menopang kesembuhan, mempercepat kesembuhan. Maka alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Apa wal kadhiminal ghaidh? Itu adalah menahan amarah. Karena bagaimanapun juga, ingat, orang-orang yang berobat ke rumah sakit ini, apakah fisiknya itu kelihatan sehat, namun sakit, yaitu mereka yang sakit jiwa, atau sakit fisiknya mereka adalah orang sakit. Dan kalau kemudian ketika kita memberikan muka yang masem, muka yang kecut, yang kemudian membuat mereka sakit hati, ingat, ada 5 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah doa orang yang sakit sampai dia dapat obatnya.
Berarti begitu kita melayani dengan setengah hati, melayani dengan hati yang kesal, melayani dengan hati yang tidak lapang, maka kemudian membuat ketidakpuasan dari pasien yang berobat, maka ketika mereka bergumam dalam hati, wong kok plentas-plentos koyok, maka kemudian ucapan-ucapan negatif itu adalah doa buat mereka, sehingga ini akan mempengaruhi orang yang didoakan itu akan kehilangan energi positif kebahagiaannya. Yang ketiga adalah wal afina 'anin nas, memberikan maaf kepada orang lain, karena bagaimanapun juga memberikan maaf itu akan lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Tapi ketika kita nggak salah tapi kemudian kita mendahului untuk memaafkan, maka ini jauh lebih mulia, dan ini adalah salah satu dari sifat karakter para nabi. Sebagai satu contoh, Nabi Yusuf alaihissalam, betapa dia dizolimi oleh 10 saudaranya sampai dengan ujung dibuang, dimasukkan ke dalam sumur. Tapi ketika saudara-saudaranya dalam posisi kelaparan, maka Nabi Yusuf ketika menjadi menteri keuangan kerajaan Mesir, dia menerima 10 saudaranya dengan lapang dada. Tapi ada satu di antara saudara yang disebut dengan Yehuda, yang dari kecil sampai ketika ketemu Nabi Yusuf, dia tetap mempunyai sifat yang hasut iri. Bahkan ketika Nabi Yakub menyatakan bahwa Nabi Yusuf dipilih oleh Allah menjadi nabi, maka Yehuda itu mengatakan bahwa itu sebetulnya adalah jatah saya. Kelak nanti dari anak turun dari Nabi Yakub yang disebut dengan Bani Israel, tidak ada namanya Yusufi, tapi yang ada adalah Yahudi, anak turun dari Yahuda. Makanya kalau kemudian sekarang ada Israel yang membom Palestina dengan tanpa belas kasihan, itu adalah termasuk anak cucu dari Yehuda yang di hatinya ini hasud. Lah, maka sesungguhnya wal afina 'anin nas tidak akan terwujud. Sekali lagi, memberikan, saling memaafkan dan mewujudkan, mempererat tali persaudaraan ini tidak akan terwujud jika di dalam hati ini ada hasud. Apa itu hasud? Perasaan hasud yang tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain. Jadi ketika ada orang bahagia, dia betul-betul berkeinginan bahagianya itu akan kembali pada dirinya. Bila perlu tibeh, mati siji mati kabeh, siji gak entuk, lainnya juga tidak dapat. Jadi orang yang punya sifat hasud itu bahagia kalau ada orang lain itu sengsara, bahagia kalau ada orang lain susah. Karena itulah Rasulullah berpesan buat kita, iyyakum wal hasada, hati-hatilah kalian dengan sifat hasud itu. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasud itu yakulul hasanat, akan menghabiskan, akan menghancurkan kebaikan, kama ta'kulun narul hatobat, seperti api ini menghancurkan kayu. Kalau kayu kena lahap api akan hancur, begitu pula amal kebaikan kita akan habis oleh sifat hasud itu. Karena itu hasud ini adalah salah satu sifat yang paling berbahaya, paling berbahaya. Karena sesungguhnya ketika ada orang beroleh nikmat, beroleh kemuliaan, itu tidak kemudian membuat dirinya senang. Minimal dia menginginkan bahwa kenikmatan itu hilang daripada orang itu. Karena itulah dari apa yang ada ini, maka sungguh di ayat 135 yang ini termasuk disunahkan ketika kita sholat taubat. Ketika kita sholat taubat di rakaat pertama disunahkan untuk membaca surah Ali Imran ayat 135 dan 136. Walladzina idza fa'alu fahishatan, yaitu orang-orang yang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan, yaitu mereka yang terlanjur berbuat keji, au dzalamu anfusahum, atau menganiaya dirinya. Kata menganiaya dirinya atau zalim itu adalah watu syaifi ghair mahalli, meletakkan segala sesuatu itu tidak pada tempatnya.
Misalkan ini apa itu sepatu ditaruh di kepala, itu dolim. Jilbab ditaruh di pantat, itu dolim. Celana ditaruh di pundak sehingga yang bawah nggak ada celananya, itu dolim. Siapapun yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu dolim. Nah itulah yang kemudian dia zakarullah, ingat Allah bahwa sesungguhnya hidup ini yang kita jalani hanya sementara. Yang kita bawa adalah kebaikan. Karena seburuk-buruk apapun orang-orang yang mulia di hadapan Allah, karena setiap orang itu tentu akan bisa berbuat salah, berbuat dosa. Dan setiap orang yang berbuat salah adalah at-tawwabun, adalah mereka yang bertaubat. Maka fastaghfirullah, maka dia mohon ampun kepada Allah. Maka disinilah yang kemudian hal yang penting adalah bagaimana ketika kita sudah bersemangat untuk menjalin tali silaturahim, karena bagaimanapun juga janji Rasulullah di antara 5 golongan yang akan dimasukkan surga dengan selamat, tadkhulunal jannata bisalamin, adalah wasilul arham, mereka yang menyambung tali silaturahim. Yang kedua, wal afina 'anin nas, ini adalah lahum maghfiratun, mereka akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam kesempatan ini pula disampaikan tentang pentingnya berhalal bihalal, itu adalah membebaskan seluruh tanggungan apapun, baik lahir maupun batin. Secara lahir, masalah-masalah yang ada sangkut pautnya hakul adami, hutang-hutang harus diselesaikan. Secara batin, saling meminta dan memberi maaf, maka itu adalah bagian dari kefitrian. Karena itu berarti kalau meringkut berarti masih nanggung utang ini. Ingat, orang yang punya hutang itu, sekali lagi orang yang suka hutang dan tidak mau nyaur utangnya, itu nanti akan ketika dikubur akan dihimpit di alam kubur loh ya. Sekali lagi orang yang suka hutang dan melupakan hutangnya, kalau ditagih kemudian membuat orang yang menghutangi itu malah dicelatu, maka nanti akan dihimpit. Makanya satu ketika Rasulullah, ada sahabat yang punya hutang, ditanya punya hutang enggak, akhirnya wis ramuten, aku gak gelem ngeramut. Ditanya kenapa ya Rasul, ini akan daripada saya rambut nanti akan dihimpit di alam kuburnya. Ikhlas itu tidak bisa dirasakan bunda, karena itu tidak ada pilihan. Hidup tanpa hutang itu nikmat. Hati-hati loh sing ngutang-ngutang nggih. Makaten. Assalamualaikum. Lebih baik karak payet ini, lebih baik memberi. Usai penutup doa, dilanjutkan pemberian tali asih kepada para perawat dan pegawai yang purna tugas dan pindah tugas, serta dilanjutkan dengan hiburan. Bagi Anda yang mengikuti channel ini, diucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali di lain acara pada channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.